Di Nangrau Aceh, tempalon lahir di ujung pantai Pulau Sumatera. Negeri ke jalan, ya Tuhanku, bele nak karu di Aceh Raya. Allah ya Allah, Allah ya Rabbon, bener ampun daca kamana. Kita melihat bahwa di belakang saya ini ada satu unit rumah yang diperkirakan lebih kurang sudah berumur 350 tahun. Jadi rumah itu berasal dari Tengku Nyak Yusuf. Beliau adalah salah seorang saudagar Aceh dan itu ya saudagar yang terkenal baik di Aceh maupun di Malaysia. Namun pada tahun 2005, rumah ini mau dijual oleh ahli waris dan saya tahu tentang berita penjualan rumah ini. Namun saya minta kepada ahli waris jangan dijual ke luar negeri, biar saya aja yang beli rumah ini. Namun saya beli rumah itu dan saya tata, saya rawat dengan bagus. Hampir setiap hari rumah itu saya rawat. Dan saya jadikan sebagai museum mini pada masa itu di Kampung Bantayan, Aceh Timur. Berawal dari keprihatinan saya dan juga pemerintah Kota Langsa, akhir-akhir ini kita lihat banyak rumah-rumah peninggalan sejarah seperti rumah ini, rumah Tengku Yusuf ini pada awalnya seperti di pedalaman Aceh Timur Simpang Ulim. Jadi pada masa itu datanglah Tengku Nuriman kepada saya menceritakan tentang ada rumah usianya sudah lebih kurang 300 tahun di kampung Simpang Ulim di pedalaman Aceh Timur. Beliau datang ke kantor saya menceritakan tentang rumah ini. Jadi pada masa itu saya terus respon dan mengirim tim datang ke rumah tersebut dipimpin oleh Pak Wakil, karena Pak Wakil berasal dari kampung tersebut bersama tim dari dinas pariwisata kita. Sampai ke sana Pak Wakil nelpon saya, Pak Wali, ini rumah ini tempat saya ngaji waktu kecil, kata beliau. Saya bilang sama Pak Wakil, udah Pak Wakil kalau seperti itu Pak Wakil ceritakanlah kepada saya sedikit tentang latar belakang rumah ini. Terus saya bilang sama Pak Wakil, sudah nggak usah pikir panjang, negosiasi terus. Kalau memang rumah itu katanya mau dihibahkan ke kita Pengku Langsa, bongkar bawa kemari. Begitu saya ke Langsa dan saya tawarkan kepada Wali Kota Langsa mengenai tentang keberadaan rumah tersebut, maka beliau sangat tertarik dan sangat betul-betul peduli terhadap sejarah. Dan saya pun sangat tertarik kepada beliau. Sehingga pada tahun 2014 rumah tersebut saya wakafkan atau saya hibahkan kepada Kota Langsa guna untuk melestarikan kembali benda-benda bersejarah yang hampir punah dan hilang. Yang kita lihat sekarang memang sungguh tidak ada lagi. Yang kemudian sekitar tahun 50-an itu rumah itu ya dibeli oleh Tengku Muhammad Sufi. Jadi seorang ulama, seorang tengku di Kampung Bantayan. Jadi Tengku Sufi ini
beliau kerja sehari-hari adalah sebagai ya pegawai di Jawatan Agama Kecamatan Simpang Ulim atau penghulu lah sekarang ini. Kemudian juga sehari-hari beliau mengaji baik untuk anak-anak muda maupun orang tua. Dan ketika mengajar mengaji ini itu dilaksanakan ya di rumah ini dulunya semenjak tahun 50-an itu sampai dengan tahun 1978 karena beliau meninggal dunia itu pada tahun 1978. Jadi rumah ini sangat berjasa dalam rangka untuk memberantas buta huruf Al-Quran kepada masyarakat pada waktu itu dan anak-anak muda. Ada sebuah cerita yang saya dengar dari abang-abang bahwa ada ya memang cerita ini ya untuk menghidupkan suasana, memang mengenang kembali proses belajar mengajar pada pengajian di rumah Tengku Sufi ini. Pada waktu itu jadi ada orang mengaji, anak-anak muda, ada yang bernama satu orang, sekarang sudah almarhum, yaitu Bang Med. Jadi Bang Med kebetulan pada waktu itu ya bersama dengan kawan-kawan yang lain belajar mengaji, yaitu kitab Masailal. Itu kan menceritakan menyangkut dengan hukum-hukum, katakanlah wajib, sunat, makruh, mubah, haram, dan lain sebagainya. Kebetulan Bang Med itu tertidur pada waktu itu, tertidur, kemudian datang Tengku Sufi, ya diambil rotan dan itu dipukul ke lantai sehingga terjaga Bang Med. Lantas Tengku Sufi bertanya, Med, wajib nyampu? Wajib nyampu, ditanya. Maksud Tengku Sufi adalah wajib dalam pengertian hukum Islam. Ini dikira sama Bang Med bahwa ini wajib yang lain, sehingga dijawablah bahwa wajib nyona gewot lemak na ada pajuh. Ini artinya dia membayangkan bahwa kue wajib yang dibuat oleh mama sering di rumah, sehingga dijawablah seperti itu. Yang kemudian dia diberikan sanksi pada waktu itu. Jadi saya mendengar cerita ini dan viral pada orang-orang yang ada mengaji di tempat Tengku Sufi itu. Dan rumah tersebut juga memiliki beberapa benda cagar budaya warisan dari rumah tersebut. Yaitu salah satunya adalah mengenai tentang etnografika, yaitu benda-benda yang berhubungan dengan ibu rumah tangga dan peralatan rumah tangga. Seperti periuk, ada dalung, ada kum sekat, dan ada beberapa barang lain yang berkenaan dengan adat dan istiadat pada masa itu. Bernuansa dengan peradaban Islam. Karena rumah Aceh, setiap pembangunannya adalah dia harus dengan menghadap kiblat. Jadi dari timur ke barat. Mengapa rumah Aceh itu harus menghadap kiblat? Jadi ketika angin dari barat menghembus ke timur, maka ada tampung tolak angin yang menetralkan angin, sehingga rumah Aceh tersebut tidak mudah goyah dan hancur atapnya. Jadi filosofinya adalah
berhubungan dengan peradaban Islam. Dan yang lainnya juga kita lihat dari tangga yang ganjil, ukiran yang sangat khas, yaitu khas bunga jumpa, canik ranup dan sebagainya. Ini ada filosofi tersendiri. Rumah ini punya keunikannya tersendiri karena semua dihiasi dengan ornamen-ornamen ukiran dan ukiran-ukiran ini semua sampai ke tangga anak tangga ini dan semua ini kita lihat ini punya filosofi, punya makna yang punya makna berkaitan dengan kehidupan manusia dan agama. 97% atau 98% ini masih asli. Dan menurut cerita orang-orang kampung di sana, Tengku Yusuf dulu ini adalah seorang orang alim, termasuk ulama dan juga saudagar yang beliau melakukan dagangannya itu sampai ke Penang, Singapura, dan Thailand. Dan sebagian kayu-kayu di rumah ini didatangkan dari Penang, Malaysia. Karena beliau membawa barang ke sana, waktu pulang kapalnya itu membawa kayu-kayu untuk diberdirikan rumah ini. Di sebagian kayu-kayu ini, kalau menurut ceritanya itu 60% kayu-kayu ini didatangkan dari Penang pada masa itu. Jadi kalau kita lihat, ini berarti seni ukir, kerajinan seni ukir di Aceh itu sudah ada berabad-abad yang lalu, ratusan tahun yang lalu. Ini terbukti dengan rumah seperti ini. Ini rumah ini, satu rumah ini semua terukir dinding, semualah kita bisa lihat, saksikan sendiri bagaimana ukiran-ukiran rumah ini. Dan ini mempunyai nilai arsitektur yang tinggi, nilai seni yang tinggi dengan ukuran-ukurannya seperti ini. Jadi kita lihat ukiran Aceh yang paling utama dan paling agung itu adalah bunga kalimah. Mengapa dikatakan bunga kalimah? Itu kalimah Allah Azza wa Jalla. Jadi bunga tersebut sangat sakral sehingga orang Aceh kalau ukiran yang pertama dibuat tetap bunga kalimah itu ada biasa di tampung atau tulak angin. Nah di situ tertera dengan kalimah Allah atau kiri kanan Muhammad. Biasa dibuat atau diberi Masya Allah. Itu melambangkan bahwa Allah ini maha kuasa semesta alam ini. Jadi mereka ini berserah diri kepada Allah dengan bunga yang diukirnya. Dan rumah ini anti gempa. Gempa bagaimanapun rumah ini tidak akan roboh. Sudah terbukti berapa waktu lalu gempa terjadi di Aceh, tsunami yang dahsyat. Kemarin kita lihat gempa-gempa di Pidijaya, banyak rumah-rumah gedung yang dibangun baru roboh. Rumah Aceh itu berdiri kokoh karena dia tidak pakai paku, dia pakai pasak. Aceh memang daerah rawan gempa pada masa silam. Jadi konstruksi bangunannya itu tidak dipakai paku tapi pasak. Sehingga ketika gempa terjadi, maka rumah hanya bergeser-geser saja, tidak mengalami kepatahan. Sehingga rumah Aceh kita lihat masih bertahan hingga ratusan tahun. Dan faktor yang kedua adalah mengapa rumah Aceh itu dibangun lebih tinggi. Itu adalah dilihat dari Aceh merupakan daerah rawan dan juga banyak binatang buas. Dan faktor yang ketiga, ini adalah yang sangat luar biasa, adalah tentang kesucian. Jadi lambang kesucian sangat terlihat pada rumah Aceh dengan tinggi 2 atau 3 meter. Kita lihat, itu suci. Orang Aceh itu tidak bisa disamakan antara WC dengan rumah. Kalau WC-nya rendah, rumahnya tentu saja tinggi. Itu membedakan antara WC dan rumah. Karena sangat religi ya orang Aceh itu. Filosofi dan makna pintu Aceh adalah ini ibarat hati orang Aceh yang sempit kepada budaya luar atau budaya barat. Namun rumah Aceh di dalam kita lihat sungguh sangat luas dan luar biasa. Ini melambangkan hati orang Aceh begitu kenal. Dia berakhlak, berilmu dan berpendidikan. Maka mereka sangat menyayangkan orang seperti itu dan terbuka pintu hati mereka selebar rumah Aceh yang ada di dalam. Rampangan cabang
mencabung kenang bajidang hati terkenang cicam dirimbang. Ya, kita lihat rumah Aceh tadi itu adalah rumah tokoh pemuka masyarakat di Simpang Ulin. Pasti beliau itu orang terpandang dan punya kegiatan yang luas, seperti mungkin punya sawah yang luas, ya, sehingga beliau perlu membuat satu gudang atau tempat penyimpanan padi. Ya, kita lihat ini tempat penyimpanan padi. Kalau bahasa Aceh disebut kupuk padi atau kerung padi. Nah, tempat penyimpanan padi. Jadi ini nampak kita lihat dari ikutan dari rumah itu, dengan adanya gudang, 3 gudang penyimpanan padi ini kita bisa lihat sendiri siapa yang memiliki rumah ini. Berarti ini bukan calang-calang orang yang memang punya kapasitas di tengah-tengah masyarakat. Tuhanlah Tuhan angin pidipun bungong kaberen hansakan guna. Ini adalah rumah bersejarah yang penting untuk kita lestarikan pada masa yang akan datang. Karena saya melihat dulu ketika saya kecil-kecil, banyak rumah-rumah Aceh yang saya lihat, baik di kampung saya, di Aceh Timur, dan juga di tempat-tempat yang lain. Kan tetapi ketika kita melihat sekarang ini, ya sudah pada punah. Hanya mungkin ada 1-2 lagi yang ada di kampung, itu pun tidak sanggup dirawat dan dipelihara. Dan ini sangat kita sayangkan dan kita prihatin dengan itu. Sangat sedikit orang yang peduli tentang ya melestarikan rumah-rumah adat Aceh seperti ini. Begitu juga dengan mungkin barang-barang yang lain, barang-barang antik dan lain sebagainya. Sangat sedikit orang yang mau peduli tentang itu. Kita khawatir bahwa kita akan kehilangan sejarah pada suatu saat nantinya. Jadi anak-anak kita nantinya tidak tahu lagi yang mana rumah Aceh, yang mana mungkin ini sejarah Aceh dan lain sebagainya. Oleh karena itu ini penting untuk dilestarikan. Jadi kita bersyukur ini pemerintah Kota Langsa dengan inisiatif ya dipimpin oleh Bapak Usman Abdullah atau Toke Suum telah mengambil kebijakan bagaimana untuk melestarikan rumah ini, dan ini atas bantuan Tengku Nurul Iman, salah seorang pegiat benda-benda bersejarah seperti rumah Aceh, yang kemudian dihibah kepada Pemko Langsa, yang kemudian Pemko Langsa ya sudah kita tempatkan di RTH Hutan Kota Langsa. Kalau saya berpikir begini, ini kita untuk menyelamatkan budaya, menyelamatkan sejarah, ya jangan hilang. Nah, karena kita lihat hari ini tidak ada orang yang mau membangun rumah Aceh yang baru, yang seperti ini. Tidak ada lagi rumah Aceh yang baru. Sekarang ini, orang sekarang membangun karena hidup di zaman modern seperti hari ini, orang membangun rumah gedung dari batu. Jadi rumah-rumah seperti ini tidak dibangun lagi. Dan apabila rumah ini tidak dibangun lagi, saya khawatir satu ketika nanti rumah-rumah Aceh seperti ini tidak ada lagi di Aceh ini. Jadi generasi yang akan datang mau melihat kondisi rumah Aceh yang seperti yang sebenarnya di mana, tidak ada. Pada rumah adat ataupun sejarah ini ya cukup banyak nilai-nilai pendidikan yang bisa kita petik di dalamnya. Tadi saya sudah menggambarkan rumah ini berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam, ya, karena pada waktu itu mungkin ya lembaga-lembaga yang formal seperti diniyah, madrasah masih sangat terbatas, sehingga ini lebih banyak digunakan di rumah. Namun kita juga bisa melihat betapa susahnya sekarang ini orang pakar-pakar
sejarah dan budaya di Aceh, ketika membutuhkan data-data tentang sejarah Aceh itu harus berangkat ke luar negeri. Katakanlah misalnya ke Leiden, ke Belanda, ke Inggris, ke Turki, dan negara-negara yang punya hubungan dulu dengan Kerajaan Aceh Darussalam. Di sana yang tersimpan rapi dokumen-dokumen sejarah dan adat budaya Aceh. Karena mereka tahu bahwa ini bernilai dan ini berharga. Sehingga mereka rawat dengan sebaik-baiknya, yang sekarang ini menjadi mahal. Orang-orang Aceh ketika ingin membuat penelitian harus berangkat ke sana, harus datang ke sana. Jadi ini padahal barang-barang itu, dokumen-dokumen itu dulu ya merupakan milik kita. Tapi sekarang kita harus datang ke luar negeri untuk melihat dokumen-dokumen yang tersimpan rapi di sana. Rumah tradisional merupakan aset bangsa yang saat ini nilainya sangat tinggi tapi hampir punah keberadaannya. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Langsa melalui kami, Disporapar Kota Langsa, mempunyai tanggung jawab secara moral untuk tetap menjaga dan melestarikan rumah tersebut. Di samping kita untuk melestarikan, juga sebagai pembelajaran bagi generasi yang akan datang. Sehingga untuk generasi yang akan datang, dia dapat melihat atau berkunjung ke hutan kota untuk melihat bagaimana bentuk rumah tradisi yang ada. Ini menjadi renungan kepada kita. Jadi apa yang masih tersisa sekarang ini di masyarakat, marilah ini kita selamatkan. Sehingga ini akan menjadi sesuatu yang penting bagi generasi penerus pada masa yang akan datang. Karena bangsa yang besar, bangsa yang hebat adalah bangsa yang tahu mewariskan sejarah dan budaya bangsanya. Jadi oleh karena itu, saya sekali lagi berharap kepada generasi penerus, mari kita peduli dengan adat istiadat dan budaya serta sejarah bangsa kita, daerah kita yaitu daerah Aceh. Mudah-mudahan kita menjadi daerah dan bangsa yang besar pada masa yang akan datang. Bangunan rumah ini adalah salah satu warisan budaya yang sangat tinggi, yang harus dipertahankan, harus dijaga dan dirawat untuk masa depan anak cucu kita, agar dia tahu inilah peninggalan pendahulu kita, generasi-generasi sebelum kita, bagaimana membuat rumah Aceh ini. Jadi ini nilai sejarah dan budaya luhur yang harus diselamatkan dan harus dijaga dan harus dirawat untuk masa yang akan datang, untuk kita, agar anak cucu kita bisa melihat inilah karya seni yang pernah dihasilkan oleh nenek moyang kita.